Jangan pernah takut untuk periksa, karena aku tuh nyawanya selamat berkali-kali itu karena aku nggak takut untuk periksa. Halo, saya Nineta, saya seorang penyintas kanker payudara. Saksikan kisah saya di Queen of the Month. Aku itu memang berasal dari keluarga yang high risk. Nah, kebetulan mamaku kanker payudara juga dan limfoma gitu. Nah, dulu tuh waktu umur 20-an aku mengalami siklus menstruasi yang gak lancar. Jadi aku udah pikirannya aneh-aneh, aku pikir aduh ada apa dengan rahim aku dan lain-lain. Gak taunya rahimnya gak apa-apa, malah ada benjolan dan ternyata itu kanker. Waktu pertama kali divonis itu justru sebenarnya dokter aku tuh pas dikasih tahu, Net, sorry kamu ini saya harus sampaikan kamu kena kanker payudara. Terus aku cuman yang karena mungkin udah mengalami banyak gitu ya keluarganya pada kanker semua, aku cuman kayak oh ya udah dok, jadi kita harus apa? Terus malah dokter aku yang terpaku, no, take your time to grieve. I don't wanna grieve. Aku mau sembuh, ini kita harus gimana stepnya. Cuman memang aku menyadari bahwa karena udah banyak gitu keluarganya yang kena kanker, aku tahu kalau kita divonis kanker tuh perjuangannya harus dimulai. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang divonis kanker itu, carilah second opinion kayak yang aku lakuin. Di satu dokter, bayangin aja anak umur 22 tahun, 23 tahun lah itu. Tahu-tahu ke dokter ada benjolan, dibilang cancer, harus potong semua. Itu kan kayak jangan gitu. Nggak taunya benar begitu aku datang ke dokter kedua, datang ke dokter ketiga, ada 4 dokter yang aku temuin, mereka semua bilang aduh ini kamu masih stadiumnya masih dini banget, ini bisa diambil dengan cara yang ini, dan ternyata ada jalan keluar lainnya. Papaku sih yang paling lumayan terpukul karena anak papa. Jadi papaku yang lumayan oke, gini gitu loh. Tapi memang keluargaku tuh bisa dikatakan keluarga yang apa-apa di plan. Jadi termasuk pas waktu divonis kanker itu semuanya bikin planning termasuk papaku. Jadi reaksi kita tidak ada yang terlalu mellow, nggak ada yang gitu-gitu. Karena juga pengalamannya mungkin banyak ya. Kalau teman-teman deket banyak yang shock. Kan masih umur 20-an kok udah kena kanker gitu. Jadi yang bikin down itu sebenarnya bukan kankernya, malahan memang yang bikin aku down itu karena efek dari si kemo itu. Karena aku operasinya nggak terlalu besar gitu kan, ada kompensasinya adalah aku harus kemo gitu. Yang susah itu karena udah ngebayangin di kepala nih, aduh kemo kemarin tuh aduh gitu, sampai muntah, nggak bisa jalan, sampai ini ada aja, nggak bisa ngapa-ngapain, enak, mual gitu kan, jadinya lemes. Nah itu yang bikin down tuh karena pada saat itu aku juga main biliar, aku atlet biliar, terus aku juga suka naik gunung, aku nggak bisa gitu. Jadi lebih yang bikin down itu adalah karena aku banyak sekali aktivitas yang biasa aku lakukan, jadi yang nggak bisa aku lakuin lagi. Aku bisa bangkit lagi itu karena satu, support keluarga. Mereka tahu gimana handle aku tuh nggak bisa dimelo-meloin gitu, malah di kayak agak militer. Enggak, ayo bangun, nggak bisa, hidupnya belum selesai. Jadi aku tuh digituin malahan kan. Terus aku juga punya anak gitu, anak aku juga ngasih semangat gitu. Nah itulah yang bikin aku bangkit lagi ya, itu keluarga sih sama teman-teman deket aku, nyemangatin aku dengan cara yang tepat. Nah, support system penting banget. Yang aku rasain aja pas waktu itu, oh ternyata kita tuh hidup
nggak boleh kita take for granted. Hari demi harinya tuh kita nggak boleh disia-siain gitu. Itu yang aku rubah, karena kalau dibilang nggak takut nggak mungkin ya. Pas waktu divonis kanker tuh sekuat-kuatnya aku, sepengalamannya aku tetap ada bayang-bayang di mana oh mungkin ini akhirnya gitu. Tetap ada pikiran kayak gitu. Cuman karena aku punya support system yang bagus juga, jadi aku bisa ngebalikin itu semua, dan akhirnya mindset aku berubah. Dari situ aku langsung mikir gini, gimana kalau ternyata hari ini hari terakhir dalam hidupnya kamu. Have you done a good job for yourself? Untuk keluargamu udah berbuat baikkah hari ini? Udah happy kah hari ini? Itu yang aku jadiin pandangan hidup sampai sekarang gitu. Jadi kalau ada, dari dulu tuh aku begitu aku kena divonis cancer, hal-hal yang bikin pusing aku cut. Orang-orang yang toksik yang bikin aku senewan aku cut. Bahkan yang paling besar adalah waktu itu aku merubah pekerjaan aku. Yang aku rasa memang ini nggak bagus buat aku, jadi aku stop. Aku kejar passion aku. Gitu. Jadi memang mindset aku kalau dibilang berubah 100%. Aku tuh banyak berdialog sama diri sendiri. Jangan nyalahin Tuhan, ini bukan karma, ini bukan apa, ini simply adalah penyakit. Ini adalah penyakit yang diizinin Tuhan ada di kamu. Udah gitu, diterima itu, dan itu bukan perkara 1-2 hari ngomongin itu ke diri sendiri. Panjang gitu, tapi lama-lama ya aku bisa terima, belajar ikhlas. Susah, easier said than done, tapi lama-lama bisa. Sama aku juga baca buku tuh ngaruh, baca buku motivasi yang kayak gitu-gitu, nggak pernahnya, tapi ternyata itu ngebantu untuk nenangin diri. Kalau lagi kena mental nggak bisa mikir positif, makanya perlu baca. Walaupun kita udah tahu nih satu buku ini sih, kita udah tahu quotes semua tuh kita udah tahu, tapi kadang kita perlu baca. Kenapa? Karena kita perlu ngingetin sama diri sendiri. Waktu kita nggak bisa ngingetin diri sendiri, ya pakailah itu buku-buku itu. Gitu yang aku pakai. Lama-lama ikhlas. Ini dari pengalaman aku ya. Dukungan yang paling penting itu adalah satu, paling penting, paling simpel, paling gampang dilakuin. Jangan jenguk orang yang kena kanker payudara pas waktu kitanya belum kuat. Terus tiba-tiba nih, aku lagi berjuang nih kan ya, lagi kesakitan, tau-tau ada yang datang, bisa udah nggak gitu? Bisa jangan nggak kayak gitu? Itu paling penting. Dan kadang-kadang kita tuh jenguk orang atau mau ngedukung orang, memang kita kadang kayak semangat ya, no, nggak perlu sampai dimenye-menye gitu kok. Kadang ada aja ngobrolin, gosipin artis atau apa hal yang simpel, itu udah lebih bikin happy dibandingin harus ngomongin penyakitnya terus. Lo kenanya gimana? Kok bisa sih? Nggak tahu, gue juga bingung kok bisa gitu. Kadang-kadang main ngebalikin gitu tapi nggak sopan. Nah jadi kalau memang mau berusaha mendukung gitu ya, tapi nggak tahu gimana caranya, datang udah cukup. Ngomongin aja yang lain. Nggak perlu tanya apa-apa mengenai penyakitnya, you don't have to. Dan itu udah cukup berat gitu loh buat orang yang terkena sakit itu. Terus dia harus ngulangin lagi prosesnya dengan nyeritain, gunanya apa? Gak ada. Kalau aku sekarang memang udah mulai mengeliminasi hal-hal yang penting buat aku, yang bikin aku happy gitu. Jadi kalau dia nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya buat aku, pasti aku cut. Orang-orang toksik, lingkungan toksik, semua hal tuh pokoknya yang ganggu, yang apa, aku udah nggak pernah ini lagi. Sekarang aku benar-benar membuat circle aku sangat small. Kalaupun aku mencoba hal-hal baru, aku memastikan bahwa itu hal yang aku suka gitu. Jadi aku nggak pernah lagi berusaha menyenangkan orang dengan cara yang salah gitu. Terus mikirin orang ngomong apa gini-gini, aku udah benar-benar nggak peduli lagi kalau emang nggak ada faedahnya. Dan aku tidak berusaha mengatur hal-hal yang aku nggak bisa atur.
Pokoknya jangan pernah takut untuk periksa, karena aku tuh nyawanya selamat berkali-kali itu karena aku nggak takut untuk periksa. Somehow nih Mbak, di Indonesia ini nggak tahu kenapa itu pandangan dari mana, ajaran dari mana. Udah lebih baik nggak usah periksa deh, ntar nggak ketahuan, nggak kenapa-napa. No, karena kanker tuh, apalagi kanker gitu ya, kalau udah ada keluarganya yang kena kanker, omnya kena kanker berarti mas-mas harus periksa. Kalau ibunya kena kanker berarti mbak-mbak harus periksa gitu. Karena udah masuk ke dalam angka high risk. Jadi belajar untuk aware sama badan sendiri. Sekarang tuh kan ada yang namanya sadari tuh, periksa payudara sendiri. Nah di rumah dilakuin. Kalau umurnya sudah menstruasi atau sudah aktif secara seksual, itu juga harus periksa. Harus dicek gitu. Nah itu menyelamatkan nyawa deh. Kalau dibilang mudah enggak, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah perjuangan yang memang Tuhan izinkan untuk kita lakukan. Aku selalu mikirnya tuh gini, kita tuh punya sakit kayak gini karena kita tuh dipilih langsung sama Tuhan. Kita tuh handpick karena kita ini orang-orang yang dinilai lebih kuat dari yang lain. Gitu loh. Dan yang pasti jangan pernah salahin diri sendiri, ini karena itu, ini karena ini. No, ini adalah penyakit. Ya udah, memang kita kena penyakit, nggak usah di overthinking. Hati yang gembira adalah obat. Kalau nggak gembira, itu obat nggak bakalan ketelan. Pengobatan apapun yang kita lakuin, kalau hati kita nggak gembira, itu percuma. Jadi lakukan apa-apa dengan hati yang gembira. Kalau rasanya belum ketemu, gembiranya dicari. Hal yang simpel, nggak harus susah. Bulan Oktober ini diperingati sebagai Breast Cancer Awareness Month atau bulan kesadaran kanker payudara. Nah, aku mau ngajakin beauty semua untuk join kampanye dari You Beauty, yaitu United in Pink bersama dengan Love Pink Indonesia dan juga Lazada Indonesia. Di kampanye United in Pink ini, kamu bisa berkontribusi secara langsung untuk menyebarkan awareness dan juga edukasi kepada teman-teman di luar sana dalam mengupayakan pencegahan dini kanker payudara. Gak cuma itu aja, di kampanye United in Pink ini, kamu bisa berdonasi kepada Love Pink Indonesia, yaitu organisasi nirlaba yang berfokus pada kegiatan sosialisasi deteksi dini kanker payudara dan pendampingan bagi sesama perempuan. Dengan berkontribusi di Love Pink Indonesia, tandanya kamu mendukung gerakan 10.000 USG payudara gratis untuk mendukung perempuan Indonesia agar terhindar dari kanker payudara sedini mungkin. Caranya mudah banget, kamu bisa membeli produk-produk dari You, di mana Rp2.000 dari setiap pembelian kamu di e-commerce Lazada, mulai dari tanggal 17 Oktober sampai dengan akhir Oktober akan didonasikan ke @lovepink Indonesia. Jadi bagian dari perjalanan ribuan perempuan untuk melawan kanker payudara bersama United in Pink.